Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat doa dzikir. Nah, hari ini saya akan cerita sedikit tentang sejarah Islam di Indonesia. Dilansir dari Wikipedia. Teman-teman bisa share atau bisa search sendiri jika kurang mantap, oke? Oke, lanjut. Nah, sejarah Islam, Nabi Adam dan Siti Hawa beragama Islam mencatat bahwa Islam berasal dari kota Sri Lanka, yaitu Nabi Adam, dan dari Jeddah Siti Hawa bertemu di Bukit Arafah. Penyebaran Islam melalui adat Islam, ajaran Islam yang ditanamkan melalui perangkat budaya yang sudah ada berkembang sebelumnya. Mau tak mau, menyisakan warisan agama lama yang kepercayaan yang ada yang tumbuh subur di masyarakat pada waktu itu untuk melestarikan kemudian dibersihkan. Dan anasir syirik, pembersihan anasir syirik ini merupakan salah satu upaya meneguhkan konsep modern atau monoteisme dalam ajaran Islam. Oke. Nah, kronologinya, oh iya ada tripod. Oke, lanjut. Di sini ada traffic ya teman-teman. Kalau misal buka di Wikipedia itu bisa langsung lihat traffic. Yang di situ ada beberapa wilayah-wilayah di Arab Aljazair, wilayah Arab, Macedonia, Persia, Syam, Mesir dan lain-lain. Teman-teman bisa baca sendiri diagramnya. Nah, sumber awal dan historiografi. Kurangnya sumber tidak menjadikan kajian periode awal-awal sejarah Islam sulit. Misalnya, sumber historiografi paling penting untuk asal-usul Islam adalah karya Al-Tabari. Kita kutip, meskipun Al-Tabari dianggap sejarawan cakap menurut acuan zaman dan tempatnya, dia menggunakan secara bebas sajian-sajian mistis, legenda, stereotip, terdistorsi dan polemik mengenai materi-materi subjek yang bagaimanapun juga secara Islam bisa diterima, dan dia menjelaskan permulaan Islam padahal dia terpaut beberapa generasi setelah peristiwa Al-Tabari meninggal 932. Nah, beragam pandangan mengenai bagaimana menangani sumber-sumber tersebut memicu berkembangnya 4 pendekatan berbeda terhadap sejarah awal Islam. Masing-masing memiliki pengikut sampai hari ini. Salah satu metodenya yaitu deskriptif, menggunakan garis besar tradisi Islam sampai disesuaikan untuk cerita-cerita mukjizat dan pengakuan, berpusat pada keyakinan dan sumber-sumber tersebut. Edward Gibbon dan Gustav Bell memiliki beberapa sejarawan awal yang mengikuti metode deskriptif. Ada juga metode kritik tradisi. Apa itu? Yang diyakini adalah sumber-sumber yang didasarkan pada tradisi lisan dengan asal-usul yang tidak jelas dan sejarah periwayatannya, sehingga diperlakukan dengan sangat hati-hati. Ignace Goldier adalah pelopor metode kritis tradisi dan Urin Rubin menjadi contoh kontemporernya. Oke. Nanti bisa dipahami sendiri, saya juga belum paham. Nah, yang ketiga ada metode skeptis, meragukan hampir semua materi pada sumber tradisional. Segala kemungkinan inti sejarah dianggap terlalu sulit untuk diuraikan dari material yang dibuat untuk terdistorsi. Contoh awal metode skeptis adalah karya John Warnberg. Hari-hari ini masing-masing metode populer memiliki cakupan yang berbeda. Pendekatan deskriptif lebih populer untuk perlakuan gambaran umum sejarah awal tentang Islam. Nah, metode kritik sumber dan kritik tradisi lebih dikutip oleh ilmuwan yang memperhatikan permulaan Islam secara mendalam. Nah, berikut sejarah abad ke-8, kualitas sumber-sumber meningkat. Sumber-sumber yang membahas masa awal dengan kesenjangan masa adat dan budaya yang cukup lebar tersebut sekarang mulai memberi catatan yang sifatnya semakin kontemporer. Kualitas catatan bersejarah meningkat dan sumber-sumber dokumentasi baru seperti dokumen resmi, peninggalan-peninggalan zaman sejarah, pusaka-pusaka pada zaman penaklukan
korespondensi dan syair-syair mulai bermunculan. Untuk zaman sebelum bermulanya Islam pada abad ke-6, mungkin sumbernya juga unggul meskipun juga campuran kualitasnya, terkhusus sumber-sumber yang meliputi wilayah-wilayah Arab. Kemudian Sasania di abad ke-6 cukup buruk, sedangkan sumber-sumber untuk area Bizantium di waktu itu kualitasnya cukup baik dan dilengkapi oleh sumber-sumber kekristenan Suriah untuk wilayah Suriah dan Irak. Berapa menit?